Kembali lagi di cerita Guchen. Buat yang suka cerita ini silahkan like dan share. Buat yang belum subscribe, mau kapan subscribe-nya? Oke, kita langsung aja ke ceritanya. Guchen. Bab tahun 1636 sampai tahun 1640. Boros. Ketika mereka pertama kali masuk, masih ada beberapa kursi kosong, tetapi setelah sekitar 10 menit, banyak orang mulai berdatangan dari luar. Guchen memimpin Murong Yi untuk berdiri di bagian kasual lantai dansa. Area ini sebagian besar untuk pelanggan kelas bawah. Meskipun tempatnya sama, bahkan di aula utama, tempat itu dibagi menjadi kelas-kelas yang berbeda. Tapi kalau kita mau minum, bisakah kita pindah ke tempat yang lebih baik? Kata Murong Yi tanpa daya. Karena area tempat mereka berada penuh dengan pelanggan kasual, sebagian besar preman, mahasiswa, dan orang-orang dengan upah rendah. Ingin pergi ke bar tetapi mendapati harganya terlalu tinggi, dia hanya bisa menemukan meja bundar kecil di area santai, bahkan tanpa kursi, jadi dia harus berdiri. Ini benar-benar di luar kebiasaannya. Jika dia berada di bar, setidaknya dia harus menemukan tempat duduk yang layak. Kau harus mengerti, kau hanyalah orang biasa sekarang, kenapa kau duduk di bilik? Lagi pula, bagaimana kau bisa mendapatkan perawatan medis sambil duduk di sana? Guchen bergoyang dan tertawa mengejek. Musik DJ di lobi semakin keras, dan semakin banyak orang menari di lantai dansa. Saat orang-orang berjalan di sekitar, tak terhindarkan beberapa orang akan sengaja meraba-rabanya. Mereka akan sengaja berjalan mendekat dan tanpa sengaja menyentuhnya. Baru saja, sepasang tangan tanpa sengaja menyentuh pantat Murong Yi. Dia cepat menoleh untuk melihat, tetapi tidak melihat siapapun. Semua orang sibuk bergoyang dan menonton penari utama. Murong Yi mencoba sedekat mungkin dengan Guchen. Entah mengapa, berada di dekatnya sepertinya memberinya sedikit rasa aman. Melihat Murong Yi berjalan ke sisinya, Guchen melindunginya dengan tubuhnya. Sesekali, ada tangan-tangan yang meraba-raba, mencoba memanfaatkan situasi ketika lampu tiba-tiba padam. Dia sedang menari, tetapi Guchen memperhatikan 2 atau 3 orang diam-diam mendekatinya dan Murong Yi. Orang-orang ini adalah tipe pria mesum yang sering dibicarakan di luar. Anda bisa menyebut mereka preman kecil. Mereka akan mengincar gadis-gadis cantik dan terus mendekat. Begitulah yang terjadi di bar. Banyak pria dan wanita berpura-pura minum, dan kemudian ketika lampu redup, mereka mengambil kesempatan untuk meraba-raba mereka. Mereka umumnya tidak mengganggu para gadis yang duduk di bilik, karena biaya sewa bilik sekitar beberapa ribu yuan per malam. Mereka yang tidak punya uang pasti tidak akan duduk di bilik sambil minum. Mereka biasanya wanita yang punya uang sendiri, atau wanita yang diundang oleh teman-teman. Mencoba memanfaatkan mereka biasanya berujung pada masalah, tetapi di area santai ini, mereka semua adalah orang-orang yang tidak punya uang tetapi suka bersenang-senang. Jika Anda memanfaatkan seorang gadis yang tidak punya uang, dia mungkin tidak akan berani membuat keributan karena banyaknya orang di sekitarnya. Tiba-tiba, lampu padam. Guchen segera merasakan beberapa tangan meraih kaki indah Murong Waner. Lagi pula, siapa yang tidak akan terpesona oleh kakinya yang panjang dan ramping? Tetapi begitu para pria itu mendekat, mereka langsung merasakan pukulan brutal di wajah, hidung, dan pinggang mereka. Lampu-lampu dengan cepat menyala kembali, dan Murong Yi mendengar suara di belakangnya, menoleh dan melihat 3 pria berdiri tidak jauh di belakang mereka. Wajah mereka memar dan bengkak. Apa yang terjadi pada mereka? Tanya Murong Yi. Guchen merangkul bahunya dan menegakkan tubuhnya agar dia bisa melihat ke depan. Kamu jatuh, kan? Terlalu banyak orang seperti itu di bar. Kamu bisa bertemu mereka hampir kapan saja. Prinsipnya adalah, aku tidak akan mengganggu orang lain kecuali mereka menggangguku. Awalnya dia hanya mengajak kakak iparnya keluar untuk bersantai dan menikmati kehidupan normal, tetapi penampilan Murong Yi memang terlalu menarik perhatian di bar. Semua orang bilang ada banyak wanita cantik di bar, dan stoking hitam yang biasanya tidak terlihat di luar, praktis ada di mana-mana di bar. Mungkin suasana di bar semakin ramai, dan Murong Yi, setelah minum alkohol, mulai sedikit mabuk. Dia benar-benar melepaskan persona wanita manjanya dan mulai menari dengan antusias di lantai dansa. Gerakannya membuat para pria di sekitarnya tak mampu menahan diri. Ada permainan di bar di mana Anda bisa memberi tip kepada penyanyi utama dan penari di atas panggung menggunakan ponsel Anda. Siapapun yang memberi tip paling banyak akan mendapatkan informasi kontak wanita cantik di atas panggung, atau bahkan tampil di atas panggung, atau ID WeChat mereka akan ditampilkan di layar besar. Beberapa orang bahkan lebih suka mangsanya datang kepada mereka, jadi setelah memberi tip, mereka meminta staf di atas panggung untuk mengirimkan ID WeChat mereka ke layar di atas panggung. Setidaknya 30 wanita cantik jatuh ke dalam perangkap mereka dalam satu malam. Apa yang kau lakukan? Tanya Murong Yi bingung sambil sibuk mengetuk-ngetuk ponselnya. Guchen mendongak dan berkata, lagu apa yang kau suka dengarkan?
Lagu apa? Bagaimana dengan Meet? Apa, kau mau menyanyikannya di atas panggung? Dengan suara serakmu, lupakan saja. Tak lama kemudian, daftar peringkat muncul di layar. Akun WeChat Gu Chen sudah mencapai peringkat kedua, tetapi peringkat pertama juga menghabiskan banyak uang. Jumlahnya mencapai 800.000, hanya dari satu donasi, yang membuat semua orang terdiam. Sialan! Siapa Gu Chen? Seorang pria kekar di belakangnya meraung, sialan, sudah selesai. Kau punya terlalu banyak uang, apakah kau harus melawanku? Ding dong! Hanya dalam 2 detik, nama Gu Chen sudah menyalip peringkat pertama dan meninggalkannya jauh di belakang. Kau bisa terus mencoba. Gu Chen mengangkat tangannya dan tersenyum mengejek. Setelah menghabiskan begitu banyak uang hanya untuk masuk daftar, pria parubaya bertubuh kekar itu merasa itu tidak sepadan. Tanpa Gu Chen, puluhan ribu yuan sudah cukup untuk masuk daftar, tetapi hari ini dia bertemu dengan orang yang keras kepala. Dia telah menaikkan jumlahnya menjadi 8 atau 900 ribu dan menghabiskan begitu banyak uang, namun dia tetap tidak bisa mencapai posisi teratas. Semua uang itu terbuang sia-sia. Dikatakan bahwa jika pria itu terus menghabiskan uang, Gu Chen pasti akan terus mengikutinya. Kau gila? Kenapa menghabiskan begitu banyak uang? Bukankah kau bilang ingin tidak mencolok? Tanya Murong Yi dengan bingung. Gu Chen, sambil memegang mikrofon, menatapnya dan terkekeh, menghabiskan banyak uang untuk seorang wanita cantik. Sebuah kejutan tiba-tiba menjalar di tubuh Murong Yi. Ini adalah perasaan aneh, bukan kesedihan, tetapi sesuatu yang ganjil. Banyak pria telah menghabiskan uang untuknya, tetapi sedikit yang menghabiskannya dengan bermakna. Para penyelenggara awalnya mengira dia menghabiskan begitu banyak uang untuk merayu wanita, dan menarik gadis yang menari di atas panggung di depan Gu Chen. Gadis yang menari di atas panggung itu memang cantik, tetapi dia memancarkan aura duniawi tertentu. Cantik dan seksi, versus duniawi, ini adalah dua gaya yang sama sekali berbeda. Gu Chen bahkan tidak melirik wanita itu, langsung berjalan ke atas panggung, tidak perlu informasi kontak, aku hanya akan menyanyikan sebuah lagu. Hanya menyanyikan sebuah lagu. Penyelenggara benar-benar bingung. Bahkan penonton pun menganggap Gu Chen gila, menghabiskan begitu banyak uang, bukan untuk wanita cantik di atas panggung, tetapi hanya untuk menyanyikan sebuah lagu. Dunia orang kaya benar-benar tak terpahami oleh orang biasa. Pria parubaya yang sebelumnya menduduki peringkat kedua di papan peringkat donasi itu sangat marah, sialan. Aku telah membuang begitu banyak uang. Siapa anak ini? Cari tahu. Apakah dia seorang tuan muda dari keluarga berpengaruh di kota Fengtian? Bahkan naga perkasa pun tak bisa menaklukkan ular lokal. Sesaat kemudian, seorang anak buah bergegas berlari. Aku baru saja bertanya pada kakak Hang. Dia bilang dia belum pernah mendengar nama Gu Chen di kota Fengtian. Itu benar. Para preman ini bukan dari kelas bawah. Mereka yang bisa duduk di belakang dan mengemudi di bilik setidaknya adalah orang-orang dengan status dan identitas tertentu di kota Fengtian. Tetapi status dan identitas mereka tidak cukup untuk mencapai puncak kekuasaan di kota Fengtian. Apalagi tidak mengenal Gu Chen, mereka mungkin bahkan belum pernah mendengar nama Murong Waner. Paling-paling, mereka sedikit mengenal nama Murong Yi. Tak perlu dikatakan, orang biasa bahkan tidak akan tahu. Pikirkanlah, siapa kepala desa Anda? Siapa wali kota-kota Anda? Dan siapa pemimpin kota sekarang? Kebanyakan orang biasa tidak akan tahu hal-hal ini. Para preman ini, meskipun bagian dari dunia bawah, masih termasuk kelas menengah kota Fengtian. Mereka sedikit tahu tentang kalangan atas, tetapi tidak banyak. Mereka mungkin belum pernah mendengar tentang Gu Chen, tetapi itu hanya dalam pengetahuan mereka yang terbatas. Siapapun di kalangan atas kota Fengtian pasti pernah mendengar tentang dia. Bahkan, jika Gu Chen bukan dari kota Fengtian, aksi penculikan pengantinnya yang terkenal tahun lalu telah mengejutkan semua keluarga besar. Keluarga Murong bahkan memanggil kembali sebagian pasukan utara mereka. Tentu saja, campur tangan Murong Yi tidak dapat disangkal. Tanpa campur tangannya, Gu Chen dan Murong Waner tidak akan bisa meninggalkan utara. Tetapi skala operasi saat itu tentu saja memberi Gu Chen banyak kehormatan. Aku tahu. Aku belum pernah mendengar ada orang penting bernama Gu di kota Fengtian. Kata pria parubaya itu dingin, sambil melipat tangan. Sialan. Aku menghabiskan lebih dari 800.000 yuan untuk ini. Aku tidak akan membiarkan bocah ini lolos begitu saja. Saat ini, penyelenggara dengan cepat turun tangan untuk meredakan situasi, menarik penari utama yang tadi menggoyangkan pinggulnya dengan liar di atas panggung untuk minum bersama pria itu. Meskipun mereka tidak memperebutkan juara pertama, pemenang juara kedua tetap menghabiskan 800.000 atau 900.000 yuan. Siapapun yang bisa menghabiskan uang sebanyak itu jelas tidak kekurangan uang. Penyelenggara tentu tidak ingin menyinggung perasaannya.
Pengeluaran gila-gilaan pria parubaya ini mungkin untuk penari utama di atas panggung atau dia ingin memproyeksikan ide wecetnya ke layar besar agar para wanita di bawah bisa menambahkannya. Selain dua kemungkinan ini, penyelenggara tidak bisa memikirkan kemungkinan lain. Hanya Gu Chen yang begitu istimewa, menghabiskan lebih dari 1 juta yuan hanya untuk naik ke panggung dan menyanyikan sebuah lagu. Kakak Long, ini Lily. Ayo, minum bersama Kakak Long. Seorang pria berjas mendorong wanita glamor dan berpengalaman itu ke depan dan berkata. Gadis itu langsung merayunya, mengambil gelas anggur di atas meja dan menenggaknya dalam sekali teguk. Kakak Long, aku akan minum ini dulu. Jangan marah. Melihat kaki indah gadis itu di balik rok mininya dan pakaiannya yang seksi, ia hanya mengenakan pakaian dalam di bagian atas tubuhnya. Ia menarik gadis itu ke dalam pelukannya dan mencibir, "Hei, kau milikku malam ini." Tentu saja. Aku pasti akan melayani Kakak Long dengan baik malam ini. Ayo, kita minum. Gadis itu mengambil gelas minuman keras dan menenggaknya dalam sekali teguk. Para wanita yang bekerja di sini umumnya memiliki toleransi alkohol yang sangat tinggi, jadi jika Anda ingin tidur dengan wanita yang sering mengunjungi bar, kecuali mereka menginginkannya, Anda tidak bisa membuat mereka mabuk. Kakak Long, bagaimana kalau kita pasang akun WeChatmu di layar besar secara gratis besok? Kata penyelenggara yang mengenakan setelan jas itu dengan hati-hati. Orang yang dipanggil Kakak Long awalnya tersenyum lebar, tetapi setelah mendengar ini, ekspresinya langsung berubah. Aku sudah menghabiskan 800.000. Dan aku akan diintimidasi seperti ini. Siapa yang berani mengambil posisi nomor 1ku di papan peringkat? Hei, Kakak Long, tolong jangan ganggu orang luar. Aku hanya bertanya, dan anak itu dari selatan. Dia bisa menghabiskan lebih dari 1 juta, jadi dia bukan orang sembarangan. Aku tidak mampu menyinggung pihak manapun, jadi tolong mengerti, Kakak Long. Sang penyelenggara memohon. Tetapi semakin dia mengatakan itu, semakin gigih pria itu. Sialan, kau tahu dia dari luar kota. Bagaimana dia bisa menindasku di wilayahku? Lagi pula, kau pikir aku akan mundur begitu saja? Tidak mungkin. Ini. Pria berjas itu tampak gelisah. Dia hanyalah seorang karyawan, dan jika dia membuat keributan dan mengganggu bisnis, bos pasti akan mengejarnya. Pria parubaya di depan mereka bernama Wenlong, seorang bos gangster terkenal di kota Fengtian yang berpengaruh baik di kalangan legal maupun dunia bawah. Kelancaran operasional bar sangat bergantung pada koneksinya. Jadi, jika keadaan benar-benar kacau, mereka pasti akan berpihak padanya dan menindas Gu Chen. Tidak ada jalan lain. Gu Chen adalah orang luar, dan bahkan jika dia benar, mereka berada di kota Fengtian, dan bisnis bar mereka bergantung pada dukungan dunia bawah. Di atas panggung, musik mulai dimainkan dengan lembut. Gu Chen sudah bernyanyi. Jika orang-orang tidak tahu dia sedang bernyanyi, mereka akan mengira penyanyi aslinya telah kembali. Bar ini biasanya tempat untuk DJ dan dansa liar, tetapi sekarang semua orang diam, mendengarkan dengan saksama penyanyi itu. Beberapa bahkan tanpa sadar melambaikan tangan mereka. Itu praktis seperti konser pribadi. Lagu, Myth, sama dengan lagu tema Legend of Sword and Fiery, langsung menarik pendengar ke dalam cerita. Lagu-lagu lama seringkali membangkitkan rasa nostalgia yang lebih kuat. Saat masih kecil, aku menyukai Xiao Chuan, tetapi seiring bertambahnya usia, aku menyadari bahwa Gao Yao sebenarnya adalah cerminan sejati dari kebanyakan orang. Naskah ini awalnya dimaksudkan untuk membandingkan cita-cita dengan kenyataan. Semua orang ingin menjadi seperti Xiao Chuan, tetapi pada akhirnya, semua orang berakhir hidup seperti Gao Yao. Gu Chen suka masuk ke dalam suasana saat bernyanyi, menutup mata dan memasuki dunianya sendiri. Tetapi ketika dia membuka matanya di tengah-tengah pertunjukan, dia mendapati bahwa sebagian besar orang berkerumun di tengah lantai dansa, melambaikan tangan dan memegang ponsel dengan lampu senter menyala. Mereka telah mengubah bar menjadi konser mereka sendiri. Meskipun dia tahu dia bernyanyi dengan baik, dia tidak menyangka orang-orang ini begitu mudah terpengaruh. Bahkan dengan begitu banyak orang di antara penonton, Gu Chen dapat melihat Murong Yi di antara kerumunan hanya dengan sekali pandang. Dia memegangi lengannya, matanya tertuju pada Gu Chen di atas panggung, dan mata mereka bertemu. Dia melihat bahwa akhirnya dia menunjukkan senyum yang telah lama hilang, dan air mata mengalir di pipinya. Banyak orang telah menghabiskan uang untuknya, tetapi tidak ada seorang pun yang pernah mampu menyentuh hatinya. Sebelumnya, dia kuat dan berhati dingin, tak tergoyahkan. Meskipun semua yang dilakukan Gu Chen tidak menyembuhkan penyakitnya, itu memang memiliki beberapa efek. Seperti mencairkan sepotong kecil es di kutub utara. Sangat lemah, tetapi tidak sepenuhnya sia-sia. Namun saat ini, beberapa pria tiba-tiba muncul di belakangnya, mendorong dan menyikut ke depan. Plak! Seluruh tempat relatif sunyi, semua orang dengan saksama mendengarkan Gu Chen bernyanyi, tetapi suara tamparan itu bergema di seluruh bar dalam. Semua orang menoleh dengan cepat, hanya untuk melihat Murong Yi menamparkan seorang pria di belakangnya 2 kali.
Di bilik di belakang, pria yang dipanggil Kakak Long sedang mencium wanita cantik itu, tetapi mendengar suara tamparan yang keras, terdengar banyak perdebatan. Kakak Long, Jalang itu memukul salah satu saudara kita. Tiba-tiba, suara seperti itu datang dari depan. Kakak Long, yang sedang bermesraan dengan wanita itu. Dia segera mendorong wanita itu ke samping, berdiri, dan meraung, tangkap Jalang itu. Para pria yang minum di sebelahnya membanting botol mereka ke tanah. Beberapa pemuda kuat bergegas menuju Murong Yi. Beraninya kalian. Apa kalian benar-benar ingin bar ini tetap buka? Teriak Murong Yi kepada orang-orang yang menghampirinya. Tetapi orang-orang ini bukanlah bartender, jadi mereka tidak peduli apakah bar itu akan tetap buka atau tidak. Ada banyak bar di kota Fengtian, 80 atau 90, besar atau kecil. Satu bar lebih atau satu bar kurang tidak akan membuat perbedaan. Kakak Long berdiri di bilik dan berteriak, ini wilayahku. Apakah bar ini tetap buka atau tidak bukan urusan kau, itu urusanku. Tangkap dia. Jelas, orang-orang ini tidak tahu siapa wanita di depan mereka, apalagi bahwa dia adalah Murong Yi yang terkenal. Siapa yang menyangka? Beberapa pemuda bergegas menuju Murong Yi, pria yang tadi ditamparnya berteriak paling keras. Dasar Jalang, kau berani memukulku. Berpakaian rapi untuk keluar dan bersenang-senang, untuk apa kau berpura-pura begitu hebat? Teriak pria itu. Murong Yi menerjang maju, pertama-tama melancarkan serangan siku, kemudian cekikan punggung tangan, dan melemparkannya ke atas bahunya. Pria itu pun tergeletak di lantai. Jelas bahwa dia telah mendapatkan pelatihan sebelumnya dan cukup terampil. Tangkap dia untukku. Kakak Long meraung, menunjuk Murong Yi. Gu. Chen berdiri di atas panggung, memegang mikrofon, baru saja selesai menyanyikan baris terakhir liriknya. Seketika, matanya berkilat dengan niat membunuh. Swish. Bang. Mikrofon itu terbang langsung dari panggung, mendarat tepat di mulut Wenlong, Kakak Long. Mikrofon itu tersangkut di sana, dan anak buahnya dengan cepat bergegas maju untuk membantu melepaskannya. Gu Chen melompat ke atas panggung, menggunakan meja sebagai papan loncatan untuk menyerbu kerumunan. Dia merangkul pinggang Murong Yi, menggunakan tubuhnya sebagai pusat dan lengannya sebagai radius untuk menghadapi musuh di sekitarnya. Dia bahkan dengan tenang menuangkan segelas anggur untuknya. Kuharap setelah aku menghabiskan segelas anggur ini, kau bisa menangani semuanya di sini. Murong Yi berkata dingin, sambil memegang gelas. Gu Chen menatapnya, tidak masalah. Tapi itu tergantung bagaimana kau meminum segelas anggur ini. Bagaimana kalau begini? Setelah itu, Murong Yi mengambil gelasnya, berniat untuk menenggaknya dalam sekali teguk. Gu Chen menarik kembali kekuatan batinnya yang dahsyat. Mereka hanyalah preman biasa. Dia bisa menghadapi mereka, berapapun jumlah mereka. Jika dia melepaskan seluruh kekuatan batinnya, satu pukulan telapak tangan saja sudah cukup untuk membunuh dua orang. Bang! Dia hanya melepaskan energi batinnya, dan sekelompok orang langsung roboh. Berdiri di tengah ruangan, Gu Chen menoleh ke Murong Yi. Dia melihat bahwa wanita itu masih memiliki seteguk anggur di mulutnya, belum ditelan. Dia telah menyelesaikan masalah ini sebelum menghabiskan minumannya. Wenlong tercengang melihat pemandangan ini. Dia adalah pelanggan tetap di bar ini dan sering bertemu dengan pembuat onar, tetapi dia belum pernah bertemu dengan hal seperti ini sebelumnya. Nona, bagaimana penampilan saya? Gu Chen meliriknya, diam-diam mengeluarkan sebatang rokok dari tasnya, menyalakannya, dan menghisapnya dalam-dalam. Namun, Murong Yi memalingkan kepalanya dengan tangan bersilang, berkata dingin, pria ini baru saja menyentuhku dari belakang. Oh, dia? Gu Chen menunjuk pria yang berjongkok di lantai dengan tangan menutupi kepalanya dan mencibir, tangan yang mana? Sepertinya tangan kirinya. Murong Yi tersenyum tenang. Krak! Gu Chen langsung meraih tangan kiri pria itu, dan dengan bunyi krak, pergelangan tangan kirinya langsung terkulai, dan suara patahnya sangat nyaring. Ah! Pria itu langsung berteriak kesakitan. Oh! Aku salah ingat, sepertinya tangan kanannya. Murong Yi terkekeh. Gu Chen hendak meraih tangan kanan pria itu lagi, tetapi pria itu meringis kesakitan dan berkeringat deras, memohon, kakak, aku benar-benar salah. Aku benar-benar salah. Jika aku tahu ini wanitamu, aku tidak akan berani menyentuhnya meskipun aku punya 10 nyawa. Kakak, aku benar-benar salah, benar-benar salah. Hei, dilihat dari keahlianmu, kau pasti pelaku kejahatan berulang. Ejeknya. Krak. Tepat ketika pria itu ragu-ragu, Gu Chen mematahkan pergelangan tangan kanannya dengan bunyi keras. Ah! Kedua pergelangan tangannya patah dengan cara itu. Hanya pria itu sendiri yang tahu betapa sakitnya yang dia alami. Sebenarnya tidak sepenuhnya tidak adil. Dia mungkin sudah lupa berapa banyak hal seperti itu yang telah dia lakukan. Beberapa gadis bahkan punya pacar.
Ketika pacar-pacar itu mencoba melawan mereka, hasilnya bisa diprediksi, mereka tidak hanya dipukuli, tetapi pacar-pacar mereka juga diseret ke toilet di belakang bar. Hal-hal seperti ini biasa terjadi di bar, jadi biasanya orang tidak keluar sendirian atau berpasangan. Mereka biasanya datang berkelompok. Hanya saja mereka kurang beruntung malam ini. Jika Murongyi adalah orang biasa, atau jika dia tidak bertemu Gu Chen, maka wanita cantik seperti dia memang akan kesulitan bertahan hidup di bar. Tentu saja, ini bukan bermaksud meremehkan bar. Biasanya, Anda tidak akan menemui hal-hal seperti ini, tetapi jika Anda mengalaminya, itu bisa menjadi sesuatu yang Anda sesali seumur hidup. Lagi pula, orang kecil tidak punya hak untuk ikut campur dalam hal ini. Ini tempat Presiden Chen. Siapa yang berani bertindak sembrono di sini? Apakah mereka bahkan ingin tinggal di kota Fengtian? Penyelenggara yang mengenakan jas dan dasi melangkah maju dan meraung. Murongyi meletakkan gelasnya dan menatapnya tajam, nadanya tidak ramah. Apakah Anda pemiliknya? Bukan. Tapi saya manajernya. Siapapun Anda, beritahu bos Anda. Besok, bar ini akan diubah menjadi toilet umum. Saya berencana membangun toilet mewah di kota Fengtian, dan tempat ini memiliki lokasi yang bagus, jadi tidak masalah di sini. Murongyi berkata dengan arogan dan tidak ramah. Hahaha. Semua orang tertawa terbahak-bahak mendengar ini. Anda bercanda. Ini salah satu bar terbaik di kota Fengtian. Anda membutuhkan setidaknya 20 atau 30 juta untuk mengambil alih tempat sebesar ini. Lagi pula, dengan langit-langit setinggi lebih dari 10 meter, toilet seperti apa yang perlu sebesar itu? Ini semakin konyol. Apakah orang-orang berpikir mereka memiliki seluruh masyarakat setelah sedikit minum alkohol? Mengubah tempat ini menjadi toilet besok. Jika tempat ini diubah menjadi toilet, saya akan menjadi orang pertama yang makan 3 pon daging. Tapi, yang tidak mereka ketahui adalah bahwa wanita di depan mereka tidak lain adalah Murongyi, wanita terkenal. Dari kota Fengtian. Belum lagi kota Fengtian, bahkan di seluruh utara, jika dia ingin mengubah suatu tempat menjadi toilet, tempat itu harus diubah menjadi toilet. Wah, siapa yang bermulut besar, ingin mengubah bar saya menjadi toilet? Pada saat ini, seorang pria parubaya dengan setelan jas dan sepatu kulit perlahan berjalan masuk dari luar kerumunan. Dia adalah pemilik bar ini, Chen Ping. Dia adalah orang yang memiliki pengaruh cukup besar baik di dunia bawah maupun dunia yang sah. Siapapun yang bisa membuka bar bukanlah orang biasa. Melihat Chen Ping tiba, Wenlong segera melangkah maju, mengipasi api, dan berkata, Kakek Chen, aku di sini untuk menghabiskan uang di tempatmu, tapi aku telah diperlakukan tidak adil hari ini. Apakah kau akan mengurus ini atau tidak? Saudara Long, kau bercanda. Bahkan jika kau tidak menghabiskan uang di sini, jika ada yang mengganggumu, aku pasti akan bertanggung jawab. Chen Ping menepuk dadanya dengan percaya diri. Mengingat pengaruh Wenlong di dunia bawah, bahkan jika dia datang ke sini untuk makan dan minum gratis, Chen Ping tidak akan berani banyak bicara. Terlebih lagi, Wenlong kadang-kadang menghabiskan puluhan ribu yuan di barnya, tetapi hari ini dia bahkan lebih jauh lagi, menghabiskan lebih dari 800.000 yuan dalam perkelahian dengan Gu Chen, hanya untuk membuat Gu Chen mencuri semua perhatian. Itulah mengapa dia sangat marah. Jika dia telah menghabiskan lebih dari 800.000 dan tidak dibayangi, itu akan bisa dimengerti. Siapa yang memukul orang ini? Chen Ping meraung. Gu Chen menjentikan abu rokoknya dan mencibir, aku. Dilihat dari aksenmu, kau berasal dari selatan, kan? Aku dari Jiangsu. Kenapa? Hanya karena aku datang dari selatan ke utara untuk minum. Apakah itu berarti aku pantas diintimidasi? Chen Ping sudah memahami situasi sebelum datang. Seseorang yang bisa menghabiskan 1 juta hanya untuk bersenang-senang pasti memiliki pendukung yang kuat. Namun, Jiangsu masih terlalu jauh dari kota Fengtian. Jika Gu Chen berasal dari 3 provinsi timur laut, Chen Ping mungkin harus berpikir 2 kali. Tapi dia berasal dari Jiangsu di selatan, yang termasuk provinsi barat daya, provinsi yang terkenal miskin. Meskipun Jiangsu sedikit lebih makmur, di mata banyak orang utara, itu tetap hanya tempat terpencil dan miskin. Aku tidak peduli dari mana kau berasal, tetapi jika kau menyentuh seseorang di sini, masalah ini tidak akan mudah ditangani. Kata Chen Ping dingin sambil melipat tangannya. Gu Chen menggelengkan kepalanya sedikit, hehe, jadi bagaimana bos Chen ingin menangani ini? Mengirim seseorang untuk memukuliku. Kalau begitu, ingat untuk membawa banyak orang. Sombong? Apa kau bilang kau ingin mengubah bar ini menjadi toilet? Jangan berpikir kau bisa melakukan apapun yang kau mau hanya karena kau punya uang. Ini kota Fengtian, wilayahku. Kalau kau punya uang, kembalilah ke Jiangsumu. Chen Ping meraung, sambil menunjuk hidungnya. Tepat saat itu, Murongyi membanting gelas anggurnya ke lantai, sudah kubilang. Kau. Chen Ping menoleh ke Murongyi, dan jujur saja, dia langsung terpukau oleh kecantikannya. Setelah mencapai level manajemen menengah,
dia sudah melihat cukup banyak wanita cantik. Tapi jarang sekali melihat seseorang seperti Murong Yi dengan aura dewasa dan polos. Kau Nona Murong? Seru Chen Ping terkejut saat melihat wajah Murong Yi. Mampu mengenali Murong Yi membuktikan bahwa status sosial Chen Ping sebenarnya cukup baik, setidaknya lebih baik daripada Wenlong. Mungkin Wenlong lebih terlibat dalam dunia bawah, sementara Chen Ping lebih terlibat dengan orang-orang di dalam sistem. Aku sudah memberitahumu tentang apa yang terjadi barusan. Mengenai kompensasi, aku akan membayarmu sesuai harga pasar, dan kau akan segera menerima selebaran dari keluarga Murong. Kata Murong Yi dingin. Nada bicara Chen Ping langsung berubah menjadi memohon, Nona Murong, mohon ampunilah dan lepaskan saya. Saya mohon, ini hidup saya sudah menjalankan bar ini selama 10 tahun, saya sudah terikat dengannya. Beberapa hal, jangan salahkan saya, salahkan dirimu sendiri karena begitu tidak peka. Kata Murong Yi dengan nada tidak ramah. Melihat Chen Ping terus memohon tanpa menyelesaikan masalah, Wenlong melangkah maju dan berkata dengan kesal, Pak Chen, apa yang kau bicarakan? Astaga, gadis kecil ini benar-benar cantik. Pantas saja kedua anak buahku tidak bisa menahan diri, cantik. Bagaimana kalau kita atur sesuatu untuk malam ini? Bentak. Akan kubunuh kau. Chen Ping menamparkan wajah Wenlong dan kemudian memukul perutnya dengan keras. Anak buah Chen Ping dan anak buah Wenlong langsung terkejut. Bukan hanya anak buah mereka, tetapi bahkan Wenlong sendiri pun terkejut. Wenlong telah tidur dengan banyak wanita di tempat usahanya, kebanyakan mahasiswi. Mereka pemalu dan mudah malu, jadi tidak pernah terjadi apapun setelahnya. Sekalipun ada beberapa masalah, dia selalu berhasil mengatasinya dengan baik. Tidak pernah ada waktu di mana mereka bertengkar karena seorang wanita. Kau gila? Kenapa kau memukulku? Wenlong membentaknya. Chen Ping tidak khawatir bar ini akan berubah menjadi toilet besok. Dia khawatir apakah dia bisa terus bekerja di kota Fengtian. Masalah utamanya adalah dia bertemu Murong Yi, dan wanita itu tahu nama keluarganya adalah Chen. Jika ini tersebar, siapa di sistem ini yang berani bergaul dengannya? Apalagi, bar sebesar ini berubah menjadi toilet keesokan harinya, bahkan gedung bertingkat pun bisa menjadi toilet global jika Murong Yi yang mengatakannya. Murong Yi memegang kekuasaan absolut di kota Fengtian. Kedatangannya ke bar secara pribadi hari ini adalah hal yang baik. Jika dia pengertian, dengan kata-kata manis Chen Ping, promosi dan kenaikan gaji akan sangat mudah. Siapa yang tahu akan berubah menjadi seperti ini? Dia tidak bisa mengabaikannya. Dia juga tidak bisa menyinggungnya. Sekarang, bagaimana dia bisa terus bekerja di kota Fengtian? Jadi Chen Ping semakin marah. Pukul dia. Chen Ping membentak, dan seketika semua bartender dan petugas keamanan bergegas masuk. Karena dia tidak berencana untuk tinggal di kota Fengtian lagi, tak perlu bersikap sopan lagi dengan Wenlong. 3.000 yuan masing-masing. Beri mereka pelajaran. Seketika, bar itu berubah menjadi kacau. Semua orang berdesak-desakan untuk keluar, dan di tengah keramaian, tak ada yang memperhatikan siapa-siapa. Gu Chen dan Murong Yi juga menuju pintu, tetapi di tengah kerumunan, Murong Yi terbentur ke pelukan Gu Chen. Saat ini, tubuhnya menempel di dada Gu Chen, merasakan kehangatan pria itu, tubuhnya terasa seperti tersengat listrik, arus hangat mengalir melaluinya. Perasaan aneh itu tak terlukiskan. Kau baik-baik saja? Di mana aku menabrakmu? Gu Chen cepat bertanya, sambil membantunya berdiri. Bersambung.